Selamat malam, selamat sore, dan selamat siang buat teman-teman semua. Di sini saya Ray Amrila Sofyan Hadi, NIM 119250095. Izin untuk memandu teman-teman sekalian untuk mempelajari bab anti turunan. Dimulai dari nomor 1, yaitu tentukan anti turunan dari fungsi fx sama dengan x dikali x kuadrat plus 3 pangkat 7. Perlu diingat, ketika sebuah fungsi akan dijadikan anti turunan, maka fungsi tersebut harus dikalikan dengan simbol integral. Maka fungsi tersebut akan menjadi integral fungsi fx dikali dx. Maka untuk fungsi x dikali x kuadrat plus 3 pangkat 7, hasilnya akan menjadi integral x kuadrat plus 3 pangkat 7 dikali dx. Perlu diingat, dalam bentuk integral, dx harus diubah ke dalam bentuk du. Sehingga pada kasus yang ada di dalam soal ini, kita harus menggunakan metode substitusi, yang mana x dx adalah turunan dari x kuadrat plus 3. Maka dengan mengibaratkan U sama dengan x kuadrat plus 3, maka du atau turunan dari x kuadrat plus 3 sama dengan 2x dx. Karena yang dibutuhkannya adalah x dx, maka 2 dipindah posisikan ke kiri, sehingga x dx sama dengan 1/2 du. Dengan menerapkan x kuadrat plus 3 sama dengan u dan x dx sama dengan 1/2 du, maka fungsi akan berubah menjadi integral u pangkat 7 dikali 1/2 du. Kemudian dengan menggunakan aturan linear, 1/2 dapat dipindahkan ke belakang simbol integral, sehingga persamaannya menjadi 1/2 dikali integral u pangkat 7 dikali du sama dengan 1/2 u 7 plus 1 per 7 plus 1 plus c. Maka persamaannya menjadi u pangkat 8 per 16 plus c. Maka hasil dari nomor 1 sama dengan x kuadrat plus 3 pangkat 8 per 16 plus c. Pada integral tentu, kurva diibaratkan terdiri dari partisi-partisi berbentuk persegi panjang, yang mana partisi berbentuk persegi panjang tersebut memiliki panjang fungsi fx dan lebar delta x. Karena kurva tersebut terdiri dari banyak partisi, maka seluruh persegi panjang tersebut harus dijumlahkan, sehingga rumusnya menjadi sigma dari i sama dengan 1 sampai n fungsi fx i dikali delta x. Sehingga karena dibatasi pada titik a dan b, maka persamaan integral tentunya yaitu integral dengan batas atas b dan batas bawah a dikali dengan fungsi fx dikali dx. Sebelum memasuki soal nomor 2, kita harus mengetahui teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Teorema dasar kalkulus 1 menyatakan jika terdapat fungsi di antara a, b, maka integralnya yaitu integral dengan batas atas b dan batas bawah a dikali fungsi fx dikali dengan d. Dan setelah diintegralkan, fungsi b dikurangi dengan fungsi a. Kemudian teorema dasar kalkulus 2 menyatakan bahwa turunan dari integral fungsi ft misalnya akan menjadi fungsi sebelum diintegralkan. Contoh, turunan dari integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 dikali 2t kuadrat dikali dt. Fungsi tersebut akan
akan dirubah menjadi D per dx dikali integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 dikali 2 T pangkat 2 dikali dt menjadi D per dx dikali 2 T pangkat 3 per 3 kurung siku dengan batas atas x dan batas bawah 0. Kemudian dengan menggunakan teorema dasar kalkulus 1, maka D per dx dikali dengan 2x pangkat 3 per 3 karena pensubstitusian x ke dalam T dikurangi 0 karena pensubstitusian 0 ke T. Maka hasilnya yaitu dengan menurunkan 2x pangkat 3 per 3, hasilnya adalah 2x kuadrat. Baik, soal nomor 2, carilah integral tentu dari integral dengan batas atas 2, batas bawah 1, dikali 4x plus 2 pangkat 2 dx. Langkah yang pertama yaitu dengan melakukan metode substitusi untuk mencari nilai dx. Karena diketahui bahwa U sama dengan 4x plus 2, maka dx sama dengan 1/4 du. Kemudian dengan menerapkan aturan linear, maka 1/4 dapat diposisikan sebelum simbol integral, maka persamaan akan berubah jadi 1/4 dikali integral dengan batas atas 2, batas bawah 1 dikali 4x plus 2 pangkat 2 dikali du. Dengan mengoperasikan integral tersebut, maka persamaan akan menjadi 1/4 dikali 4x plus 2 pangkat 3 per 3 plus C kurung siku dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Dengan mengalihkan 1/4 ke dalam persamaan, maka hasilnya akan menjadi 4x plus 2 pangkat 3 per 12 plus C kurung siku batas atas 2 dengan batas bawah 1. Dengan menerapkan teorema dasar kalkulus 1, maka persamaan akan menjadi 1/12 dikali 4 dalam kurung 2 sebagai batas atas plus 2 dikurangi 4 dalam kurung 1 sebagai batas bawah plus 2. Hasilnya sama dengan 1/12 dikali 10 dikurangi 6. Maka hasilnya akan menjadi 4/12 sama dengan 1/3.